kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ikadek Ramadita dengan NPM 214061 dari ruang 1 jurusan PGSD. Di sini saya akan menyelesaikan tugas psikologi pendidikan dari Bapak dosen pengampu mata kuliah, yaitu Bapak Ikomang Badre, tentang bagaimana menyelesaikan atau solusi-solusi yang dilakukan ketika ada permasalahan. Permasalahan yang saya ambil di mana minat dan hasrat anak dalam belajar akhir-akhir ini menurun dan orang tua selalu menekan atau anaknya untuk berprestasi. Bagaimana solusi yang dapat diberikan? Berikut adalah permasalahan-permasalahan yang sering dialami anak ketika belajar sehingga hasrat dari belajarnya anak ini menurun. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi seorang anak sehingga hasrat belajarnya menurun. Ini menurut pendapat saya atau pendapat yang saya dapatkan, yang sudah saya rasakan juga dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa permasalahan. Yang pertama, ketika belajar ketemu gadget, jadinya si anak kurang minat dalam belajar ya, karena belajar dianggap membosankan, tapi lebih main game dianggap lebih menarik. Kok seperti itu ya? Padahal main game bisa sampai 1 jam, sedangkan belajar 15 menit saja sudah merasa bosan. Kemudian permasalahan yang kedua, orang tuanya galak, mau si anak berprestasi, mengikuti segala lomba-lomba yang ada di sekolah. Padahal si anak tahu itu bukan bidangnya, tahu kemampuan anak itu masih kurang. Kemudian permasalahan yang ketiga, si anak dibanding-bandingkan dengan orang lain, padahal si anak juga punya bakat terpendam. Permasalahan yang keempat, ini yang paling sering dialami seluruh anak, bahkan di mana si anak tanpa dampingan orang tua, sehingga dalam belajar si anak merasa sendirian, mengalami berbagai tekanan-tekanan yang dihadapi. Si anak tidak mau mengungkapkan permasalahan tersebut sebenarnya, tapi orang tua harus mengerti hal-hal tersebut. Lalu, apa sih solusi yang bisa kalian lakukan? Berikut solusinya yang bisa kalian lakukan. Ada berbagai macam, bagi anak solusinya dan bagi orang tua. Beberapa solusi yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan minat dan hasrat kalian dalam belajar, dan bagaimana sebagai orang tua agar tidak menekan si anak. Berikut beberapa solusi yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, bekerja secara kelompok atau membentuk kelompok. Membentuk kelompok bukannya nanti bukan belajar ya, malahan bercanda. Tidak. Semakin kamu membentuk kelompok atau bekerja secara kelompok, maka permasalahan yang kalian hadapi akan cepat selesai. Karena dalam kelompok tersebut, apalagi sudah ketemu teman sefrekuensi dengan kalian, maka permasalahan yang kalian hadapi dalam belajar semakin mudah diselesaikan. Dalam setiap kelompok tersebut, pasti sudah ada yang pernah mengalami permasalahan yang dialami, maka dia akan memberikan solusi-solusinya. Apalagi kalian tidak bisa terbuka dengan orang dewasa atau dengan orang tua, maka kamu akan bisa terbuka terbuka permasalahanmu oleh temanmu, sehingga dia akan memberikan solusi yang bisa kalian lakukan. Kemudian yang kedua, kaitkan pembelajaran yang kalian hadapi dengan kegiatan sehari-hari. Semisal kalian belajar IPA tentang tumbuhan, kaitkan itu dengan kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya kenapa pohon mengalami fotosintesis, kenapa pohon mengalami pengangkutan xilem dan floem. Kaitkan itu agar kalian lebih menarik atau mencari berbagai informasi, dan kalian akan tertarik juga untuk belajar dari hal tersebut. Solusi yang ketiga, kamu bisa menggunakan media pembelajaran. Karena di era digital sekarang sudah disediakan berbagai situs-situs media pembelajaran, di mana dibuat semenarik mungkin, sama seperti game,
Ketika sudah disediakan meja pembelajaran, manfaatkan itu supaya minat dan hasratmu dalam belajar lebih meningkat. Yang keempat, yaitu tentukan di bidang mana atau di bidang pelajaran apa yang kamu sukai. Ketika kamu sudah punya, semisal kamu lebih suka menggambar daripada belajar matematika, kembangkan menggambar tersebut agar semakin meningkat, karena itu juga akan menentukan masa depan kamu. Karena dari pembelajaran yang kamu sukai, jika terus dikembangkan, itu akan terus meningkatkan hal-hal atau menarik minat dan hasrat kamu untuk mempelajarinya secara terus-menerus. Sebagai orang tua, ada solusi agar tidak menekan anak. Orang tua, ada solusi yang bisa kalian lakukan agar anak tidak merasa tertekan. Yang pertama, tentukan waktu kegiatan belajar anak. Tentukan waktu belajar kegiatan anak, semisal 1 jam untuk belajar, kemudian 1 jamnya berikan dia bermain game atau hal-hal yang dia sukai. Kemudian yang kedua, berikan metode-metode yang kreatif. Metode-metode yang kreatif, semisal perkembangan anak, yaitu dimulai dari 0 sampai 2 tahun, yaitu disebut sensi motorik, di mana seorang anak masih meraba-raba. Kalian bisa memberikan sebuah nyanyian-nyanyian seperti mana sih lingkaran kecil, lingkaran besar, atau hal-hal lainnya. Kemudian yang kedua, perkembangan anak itu pada pra-operasional, di mana anak masih dapat menyimpulkan sedikit sekali atau hal-hal hanya disimpulkan sedikit saja. Berikan anak mainan-mainan yang bersifat kreatif seperti Lego dan hal-hal lainnya agar anak mau menarik hal minatnya dalam hal belajar. Kemudian pada pasca operasional abstrak, di mana anak sudah mulai bisa menghitung atau hal-hal lainnya, berikan metode-metode yang kreatif seperti berikan dia media pembelajaran, hal lainnya, dukung dia dalam pengaplikasiannya dalam pembelajaran di kehidupan sehari-hari. Kemudian ada juga pasca operasional konkret dan lain sebagainya. Baiklah, itu yang bisa saya dapat sampaikan, bagaimana solusi meningkatkan minat dan hasrat anak dalam hal belajar, dan bagaimana solusi sebagai orang tua dalam mendukung minat dan hasrat anak agar meningkat dalam belajar. Jangan menekan anak, tetapi berikan penekanan atau pendekatan kepada anak agar tidak selalu dia tertekan mental atau merasa selalu tertekan, karena seorang anak yang ditekan terus-menerus, misalnya untuk berprestasi, akan mengalami banyak hal gangguan. Misal dia akan bersikap buruk karena ketika dia tidak berhasil mendapatkan yang dia mau atau prestasi yang dia mau, dia akan melakukan segala cara. Nantinya akan berpengaruh juga terhadap kehidupan si anak tersebut. Jadinya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Akhir kata saya aturkan Parama Santi. Om Santi Santi.